Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasan saya ini hari ini adalah persoalan pagar laut yang melintas di wilayah hukum laut Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km. 30,16 km. Nih, saya kasih tahu ya, orang-orang yang nggak pernah ke laut itu. Itu pagar laut itu dibangun sudah lama, 30 km kan panjang, Bos. Jadi jangan ada pejabat yang ngomong itu proyek baru 2 bulan kemarin. Iris telinga saya, proyek 30 km bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Mana bisa? Saya kontraktor, tahu persis. Itu kerja bukan di darat. Walaupun di darat tidak akan selesai dalam hitungan 2 bulan. Itu di laut, berair. Kerjanya sulit. Itu kan model kayak bikin orang bebagang begitu loh. Bebagang sana. Sulit menancapkan menancapkan bambu-bambu itu, curucuk bambu di posisi berair itu agak repot. Bukannya sulit, bisa, tapi agak lambat pekerjaan itu. Jadi jangan ada yang ngomong itu proyek baru 2 bulan, proyek baru 6 bulan, nggak tahu, mana bisa. Itu proyek udah berjalan 2 tahun. Cuman pemerintah pusat tidak tahu. Yang tahu itu pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini RT RW, kepala desa, nih saya kasih tahu ya. Kepala desa Kohot. Dari sana nih, Kohot ya. Terus kepala desa Tanjung Burung, kepala desa Tanjung Pasir, kepala desa Selembaran Jaya, kepala desa Kosambi. Nah kalau Kosambi ke sana kan udah perbatasan Jakarta. Terus yang ke sana lagi kepala desa Mauk, kepala desa Pulau Cangkir. Nah itu. Jadi kalau ditanya pejabat Kabupaten Tangerang bilang nggak tahu, lalu ngapain aja jadi pejabat nggak tahu? Pokoknya yang berurusan dengan laut-laut itu kalau nggak tahu, lucu. Itu kan dari jauh kelihatan pagar itu loh. Pagar itu loh. Itu kan di daerah namanya Rawa Saban. Itu tempat pusat nelayan. Kalau di pagar mau bagaimana orang? Mau muter-muter jauh. Muter jauh ke sana loh. Emang ada wilayah yang belum ke pagar kan? Harus muter, ada pintunya satu. Orang harus muter. Jadi kalau pejabat Kabupaten Tangerang bilang nggak tahu, waduh. Kira-kira lu curiga nggak? Itu pejabat-pejabat tuh nggak dapat duit? Hah? Nih gua kasih tahu aja. Maklar tanah di daerah situ, yang PIK 2 itu, yang wilayah Tangerang, itu namanya inisial AH. Silakan cari sendiri. Huruf H dan huruf H, huruf A dan huruf H, AH. Lu cari aja. Orang situ tahu semua siapa maklar tanah di situ, tahu. Itu si AH sering datang ke Tanjung Pasir, wilayah Tanjung Burung, tahu. Dan itu proyek pengurukan di pinggir-pinggir laut, di daerah bekas-bekas tambak itu udah berjalan hampir 5 tahun, bro. Itu berjalan siang malam itu. Lintasannya lewat Bandara Pintu Barat, Rumah Sakit Kustasi Tanala, terus masuk wilayah Sewan, ya kan, Selapajang, terus tembus ke Kampung Melayu, terus tembus Tanjung Pasir ke Kohon. Terus ada juga yang lewat Jakarta. Lewatnya itu Kosambi, Selembaran, tembus ke Kampung Melayu juga. Lewat Kamal situ loh. Kan Kosambi ke sana kan udah perbatasan Jakarta Barat, wilayah Kamal. Jadi pengurukan itu ada lewat 2 jalur, lewat Tangerang Pintu Air, Selapajang, ya kan? Ada yang lewat Kamal, Kosambi, Selembaran, Kampung Melayu. Nah dari Pintu Air itu Pintu Air, Sewan, Selapajang, Teluk Naga, Kampung Melayu. Jadi ketemunya di Kampung Melayu situ. Nah dari Kampung Melayu tuh ada yang nguruk ke Kohot, ada yang nguruk ke Tanjung Pasir, ada yang ke Tanjung Burung. Begitu. Jadi kalau pejabat Kabupaten Tangerang nggak tahu, sialan semua tuh orang, bener serius.
Ini gue ada berita-berita begini tuh disegel begitu ya syukurlah. Ini karena udah viral baru disegel. Nih pejabat-pejabat Kabupaten Tangerang, lu mau korupsi aja sekenyang-kenyang lu, tapi jangan sampai merugikan rakyat kecil. Lu korupsi boleh lah, yang nggak terlalu dampak imbasnya ke masyarakat kecil lo. Korupsi di pengadaan proyek apa gitu, terserah lo nyari komisi itu silakan aja. Tapi kalau laut kan berurusan dengan masyarakat kecil, dengan nelayan, berurusannya dengan apa namanya hukum negara. Ini mau diapain daerah dipagar begitu? Jadi gue sih jujur aja berharap memang hukum di negara kita itu ditegakkan. Kayak model orang korupsi itu, yang korupsi gue enaknya dihukum mati. Korupsi di atas 1 triliun hukum mati, udah. Itu loh. Gue juga keder juga kadang-kadang. Ini lagi nih di DPR RI lagi. Gue heran sih mau pada bagaimana nih orang-orang gitu loh. Eksekutif, legislatif gitu loh. Maunya negara mau diapain ini loh. Sekarang undang-undang perampasan aset aja nggak mau disahkan. Ketuk palu aja udah. Ketuk palu. Emang takut anggota DPR kalau perampasan aset disahkan? Takut pada korupsi? Hah? Kok sulit sekali gitu loh, perampasan aset udah 10 tahun. Nggak mau disahkan, negara mau dibagaimanain ini? Lo Cina tuh, korupsi cuma 6 triliun. Hukum mati. Itu loh. Di kita 300 triliun, hukumnya 6 tahun. Gila kali. Ini mohon maaf saya, saya ini agak emosian karena saya orang Tangerang, saya tak aduh susah kadang-kadang ya, mau bilang apa lagi lah, negara mau dibikin apa ini. Salah satu negara baik itu harus diterapkan hukuman yang berat, minimal hukuman seumur hidup, sudah nggak usah baik cerita, seumur hidup. Di penjara, bawa korupsi yang berat ke sana, Nusa Kambangan. Dicampur dengan orang-orang yang penjahat-penjahat kelas berat. Jangan di penjara di Cipinang, di Tangerang. Dibikin enak aja. Keluarganya nengokin 2 hari sekali. Penjara di Bandung. Aduh. Gue jujur aja udah setuju dengan langkah-langkah Pak Prabowo ini. Dia kan baru 3 bulan kan menjabat, sabar aja lah. Mudah-mudahan ya Allah kita bicara buat kepentingan negara kita. Oke dah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.